Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Rifana. Hari ini kita akan mempelajari mengenai apa itu sel elektrolisis dan penyepuhan. Nah, sebelum kalian mempelajari apa itu sel elektrolisis dan penyepuhan, coba kalian amati kedua gambar di atas. Mengapa sendok yang biasa kita gunakan untuk makan mengkilap? Atau mengapa emas yang sering kita gunakan lama-kelamaan akan berubah warna, dan apabila telah kita sepuh di toko emas, maka warnanya akan mengkilap kembali. Nah, untuk mengetahui mengapa perubahan itu dapat terjadi, mari kita simak video berikut ini. Kedua gambar sebelumnya merupakan salah satu contoh dari penerapan sel elektrolisis. Lalu, apa yang dimaksud dengan elektrolisis? Elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik searah. Reaksi kimia akan terjadi apabila arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik diubah menjadi energi kimia. Sel elektrolisis ditemukan oleh Michael Faraday melalui percobaannya. Ia mengalirkan arus listrik ke dalam larutan elektrolit dan ternyata terjadi reaksi kimia. Di dalam sel elektrolisis, susunannya melibatkan reaksi redoks. Pada reaksi oksidasi terjadi pada anode yang bermuatan positif, selanjutnya pada reaksi reduksi terjadi pada katode dengan muatan negatif. Coba kalian amati gambar susunan sel elektrolisis di atas. Apa yang kalian lihat? Gambar di atas menunjukkan bahwa pada anoda atau yang bermuatan positif, anion dari elektrolit menuju ke anoda dan mengalami oksidasi sehingga melepas elektron. Sedangkan pada katode atau yang bermuatan negatif, kationnya menuju katoda dan mengalami reduksi sehingga menerima elektron. Redoks di dalam sel elektrolisis merupakan salah satu reaksi yang melibatkan serah terima elektron. Di dalam sel elektrolisis memanfaatkan reaksi redoks dalam penerapannya. Berikut ini reaksi yang berkaitan dengan sel elektrolisis. Yang pertama, reduksi katoda, yaitu bermuatan negatif. Yang pertama, apabila kation sukar tereduksi, maka yang tereduksi adalah H2O. Yang kedua, apabila dalam elektrolisis kationnya tidak sukar tereduksi, maka kation logamnya akan tereduksi menjadi logamnya. Yang ketiga, ion H+ direduksi menjadi H2. Dan yang keempat, apabila dalam sel elektrolisis yang dipakai berupa lelehan atau leburan, maka akan tereduksi menjadi logamnya. Yang kedua yaitu oksidasi anoda. Elektroda inert atau PTAU dan C, maka elektrodanya tidak bereaksi. Namun apabila elektrodanya tidak inert, maka anoda akan mengalami oksidasi. Ion-ion yang menjadi sisa-sisa asam oksi seperti SO4 2- dan NO3-, maka ion tersebut tidak teroksidasi, namun air yang akan teroksidasi. Yang kedua yaitu ion-ion halida F-, Cl-, Br-, dan I- dioksidasi menjadi halogen, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2. Yang ketiga, ion OH- dari basa yang dioksidasi menjadi gas oksigen atau O2. Penyepuhan atau elektroplating merupakan salah satu dari penerapan sel elektrolisis. Penyepuhan diartikan sebagai pelapisan logam secara listrik. Salah satu contoh dari penyepuhan atau elektroplating adalah besi yang dilapisi oleh tembaga. Ada beberapa prinsip elektroplating. Yang pertama, pada katode, logam yang dilapisi. Yang kedua, pada anode, logam yang melapisi. Dan yang ketiga, elektron, yaitu garam dari logam anode. Tujuan dari pelapisan logam adalah untuk melindungi logam yang mudah rusak atau korosi dengan menggunakan logam yang tidak mudah mengalami korosi atau perkaratan. Semoga video kali ini bermanfaat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.